pinggiran jalan kabupaten, dan mungkin bukan satu-satunya tempat pembuangan sampah di jalur ini, teman-teman. Mohon Pak Bupati segera diinstruksikan untuk semua instansi yang di bawahnya agar kebun bambu ini bukan menjadi tempat pembuangan sampah ya. Jalur ini saja sudah 3 titik, teman-teman. 3 titik pembuangan sampah. Dan seperti ini. Ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan longsor dan bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel saya, teman-teman. Sengaja kita kesini karena kita kemarin melihat ada begitu banyak tumpukan sampah di sini, teman-teman. Banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah. Dan memang jalur ini jalur rawan longsor nih, teman-teman. Buktinya seperti ini. Ini rawan longsor ya. Dan ini juga sudah seperti retak-retak, teman-teman. Nah, ini di pinggiran jalan kabupaten, teman-teman. Ya. Ini di pinggiran jalan kabupaten. Dan mungkin bukan satu-satunya tempat pembuangan sampah di jalur ini, teman-teman. Ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti ini ada yang tergerak hatinya untuk tidak membuang sampah di sini, teman-teman. Ya. Karena jelas-jelas ini sangat mengganggu sekali. Ya, sangat mengganggu sekali. Apabila hujan, apalagi sekarang kan musim hujan, teman-teman ya. Musim hujan. Jadi ini bisa terbawa arus air ke jalan dan bisa menimbulkan kecelakaan, teman-teman. Dan ini mungkin banyak oknum ya. Banyak oknum pembuang sampah sembarangan. Mudah-mudahan suatu saat nanti ini bisa ketemu ya, teman-teman ya. Ini di jalur kabupaten ya. Ini jalan kabupaten, teman-teman. Dan kita juga di atas masih banyak juga, teman-teman. Seperti ini. Mudah-mudahan ini segera terselesaikan. Ya, jangan sampai nanti menimbulkan prahara atau disidak sama Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Ini khususnya untuk Bapak Bupati. Mohon Pak Bupati segera diinstruksikan untuk semua instansi yang di bawahnya agar kebun bambu ini bukan menjadi tempat pembuangan sampah ya. Apalagi kebun bambu ini adalah penopang untuk menjaga longsor ya, teman-teman. Dan ini juga nih. Ini juga masih ada nih, teman-teman. Nah, ya. Di jalur ini saja sudah 3 titik, teman-teman. 3 titik pembuangan sampah. Dan seperti ini. Ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan longsor dan bisa mengikis habis jalan ini, teman-teman. Nah, oke, kita cek ke sebelah sini, teman-teman. Nih, tuh. Ini juga ada lagi di sini nih. Nah, ini pembuangan sampah ilegal nih, teman-teman. Ya. Jalan ini satu-satunya jalan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil, di antaranya daerah Pasirangung, Cipada, sehingga bisa warga masyarakat yang ada di desa-desa tersebut bisa masuk ke Barukai atau ke Cisarua, teman-teman. Seperti ini, apabila
jalan ini terus longsor, ya, apabila jalan ini terus longsor, maka desa-desa yang kami sebutkan tadi akan terisolir, teman-teman. Jelas ini akan terisolir, ya. Dan ini sudah seperti ini retak-retaknya. Udah seperti ini, teman-teman. Dan sampai saat ini mobil besar, ya, mobil pengangkut sayur mayur sudah dilarang masuk 100%, teman-teman. Sudah dilarang masuk, ya. Karena bisa mengakibatkan getaran-getaran yang memicu longsoran, teman-teman. Yang biasanya, ya, biasa membuang sampah di lokasi ini, mohon segera hentikan, karena ini akan mengakibatkan jalur ini terputus, terbawa longsor, teman-teman. Ya, kami mohon untuk menghentikan kegiatan Anda membuang sampah sembarangan di daerah ini, teman-teman. Jangan sampai sampah-sampah ini menjadi bumerang buat kalian semua, ya, atau buat kita semua, ya. Karena pasti semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, ya, dan ini tidak akan bisa terkendali kalau tidak ada kerjasama dengan pemerintahan setempat. Oke? Ini jalannya, teman-teman, karena ini jalan satu-satunya atau akses satu-satunya untuk menuju ke Cisarua, Lembang, Cimahi, Bandung. Ini, teman-teman, ya. Kalau sampah seperti ini, ya sudah, wassalam nantinya, teman-teman. Ya. Dan kita bisa cek nanti, karena setelah kita upload, kita akan cek lagi, ya. Mudah-mudahan ada reaksi cepat, penanganan cepat dari wilayah setempat dan juga para pembuang sampah yang gila ini, ya. Ini sudah mepet-mepet, teman-teman. Ini jelas kalau mobil besar saja masuk ke sini, jalan ini tidak memuat 2 mobil, teman-teman. Ini ketika mobil jalan satu, maka yang satu harus berhenti dulu. Ini pasti ke sini nih, teman-teman. Ya, pasti ke sini nih, ke pinggiran. Kalau di pinggirannya ada sampah, gimana ya? Ini jalur yang sangat padat sih sebetulnya. Jalur padat, cuman pembuang sampah ilegalnya ini sangat menggila sekali, teman-teman. Sangat menggila, ya. Ini sudah nyampe situasi yang sangat mengkhawatirkan, ya. Karena sudah kita temukan beberapa titik. Jalur ini saja sudah ada 4 titik pembuangan sampah yang berdekatan, teman-teman. Oh. Selain para pemotor, jalur ini juga biasa dilewati oleh olahragawan naik sepeda, teman-teman. Jadi lamun lewat ka dieu bau sampah, bukan oksigen yang baik, teman-teman, ya. Ini
sampahnya lumayan sudah tercium baunya teman-teman. Ya. Ini pasti bau sekali nih teman-teman. Kalau sudah musim hujan sekarang pasti bau. Kalau dibuka-buka itu bau semua teman-teman. Ya. Oke, untuk sementara waktu mudah-mudahan video ini bisa tersebar luas ya, khususnya untuk para pembuang sampah sembarangan ini, agar mereka ini bisa teringat kembali, mengingatkan kembali sebelum nanti ke depannya ini menjadi malapetaka ya. Karena begitu beban beratnya dari sampah ini, takutnya nanti jalan kita ini akan tergusur ya. Sekali lagi mudah-mudahan mendapatkan hidayah ya orang yang membuang sampah di sini, biar tetap kelihatan indah jalur yang kita memulai lah ya. Hanya satu-satunya jalur ini, jalur yang kita tiap hari lewati, tapi rusak pemandangannya dengan tangan-tangan seperti yang seolah-olah sudah gila teman-teman, buang sampah sembarangan. Dan ini bukti dari kebodohan ini, bukti dari pembuang sampah ini teman-teman. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus di Kisah Kampung Sunda. Kami undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.